Crixus! Halo Moveners, dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini Ekte akan meneruskan alur film Spartacus dengan seri pertamanya Blood and Sand, episode ketiganya yang berjudul Legend. Di episode keduanya, Spartacus yang tadinya akan dieksekusi di Ludus Batiatus, namun ternyata dia bisa bertahan melewati pelatihannya dan berhasil menjadi seorang gladiator yang dijanjikan Batiatus. Kalau dia berhasil melewati ujiannya, dia akan membantu mencarikan dan membawa istrinya yang dijual ke orang Syria oleh Gaius Claudius Glaber. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk kita ulas. I need your cock inside me. Jangan lupa siapkan kopi panas, sup, kacang ubi-ubian dan jagung beleduk untuk menemani hari kalian yang diperpanjang PPKM-nya. Ulas film. Spartacus yang sudah resmi menjadi seorang gladiator karena cap yang ia dapatkan di tangan kanannya, dan lantas dia mengikatkan tali jimat milik istrinya di tempat pelatihan doktore yang memberikan arahan kepada para gladiator supaya untuk serius berlatih, belajar, berdarah dan suatu hari nanti nama mereka akan menjadi legenda. Lantas dicambukannya cambuk yang dia pegang, dan pelatihan pun dimulai. Di tempat pelatihan, doktore yang menghentikan pelatihannya dan mengumumkan apa yang dia baca di selebaran. Dikatakan, Dominus Batiatus siap untuk 20 pertarungan di Vulcanalia yang akan diadakan di tahun ini. Saat fajar mereka akan dipertarungkan. Dari 8 pasang akan ada 2 orang yang terpilih untuk mengikuti pertarungan di gelanggang Vulcanalia. 2 of our finest. Di sisi lain, Batiatus yang sedang membahas pertarungan Vulcanalia kepada istrinya, namun dia merasa kecewa sama pejabat-pejabat yang akan makan malam dengan pesaingnya, yaitu Solonius. Lantas istrinya memberikan semangat, supaya suaminya fokus dengan pertarungan, yang akan segera dimulai, karena dalam pertarungan Vulcanalia, Ilitia yang akan hadir menyaksikan pertarungan tersebut. Hal itu yang akan membuat keuntungan bagi mereka. Diperlihatkan Spartacus yang ditemani Faro, yang sedang makan siang, dan mereka membahas Barca yang sedang memainkan burung. Dikatakan Faro, menurut cerita, dulu Barca, dan ketua kaum mereka, yang mulia Mogo, dipertarungkan di gelanggang. Barca memenangkan pertarungan dan membunuh Mogo. Menurut cerita yang ia dengar, Mogo adalah ayahnya Barca. Sedang asik mengobrol Spartacus mendengar suara Batiatus. Lantas dia pun menghampirinya dan menanyakan gimana kabar tentang pencarian istrinya, yang dijual ke orang Syria. Batiatus pun menjawab, dia masih mencarinya. Jadi, bertarunglah dan jadilah pemenang. Karena harga dan kebebasan istrinya ada padanya. Di sisi lain Lucretia yang sedang memilih perhiasan. Dia mau membeli sebuah kalung yang akan dia hadiahkan untuk Ilitia, agar supaya Ilitia bisa senang kepadanya. 28 then. And I'll resist pitching you off the balcony. Di sisi lain, doktore yang melatih para gladiator melihat Spartacus yang gak fokus. Lantas pelatihan pun dihentikan dan menegur Spartacus. Namun Spartacus yang ngeyel membuat doktore kencing di hadapannya dan menyuruh Spartacus berlutut. Spartacus yang menurut ditendang doktore dari belakang hingga dia mencium tanah yang tadi ia kencingi. Dan Crixus yang melihatnya pun menambahkan ejekan untuknya. Lantas seorang penjaga menghampiri Crixus, yang menyuruhnya untuk mendatangi Domina, atau majikannya yaitu Lucretia. Domina awaits. Sesampainya di tempat, Lucretia yang ditinggalkan suaminya pun berselingkuh dengan Crixus. I need your cock inside me. Di tempat pelatihan, doktore yang memberikan arahan aturan pertarungan
Jika merasa kalah harus mengacungkan dua jari yang menempel, meskipun harus menanggung malu, daripada mati sia-sia di gelanggang. Namun Spartacus dan Faro yang menyangkal hal tersebut, didengar Doktore, dan lantas mereka pun mendapatkan hukuman, dimasukkannya ke dalam lubang yang penuh kotoran. To the hole! Both of you! Di dalam kubangan, Spartacus yang meminta maaf kepada Faro, karena sudah melibatkannya terkena hukuman. Dan Faro pun menasehatinya, supaya dia tak membuat masalah lagi dan menurut saja apa yang dikatakan Doktore. Namun Spartacus yang merasa dirinya mampu, dia gak akan melakukan hal tersebut, karena dia harus memenangkan pertarungannya, untuk menyenangkan tuannya yaitu Batiatus, supaya dia bisa cepat menemukan dan membawa istrinya yang dijual ke orang Syria, sewaktu dia ditangkap oleh orang Romawi. Selesai hukuman, Spartacus yang sedang mencuci tali jimatnya, ditegur Faro karena dia sudah membuang-buang air, hanya untuk mencuci tali yang dia punya. Lantas Doktore pun muncul, yang menyuruh para gladiator untuk berkumpul, dan mengabarkan Batiatus yang sudah menentukan pasangan lawan untuk pertarungan di Vulcanalia. Crixus sendiri mendapatkan kehormatan dari Batiatus, yang akan menjadi pertarungan utamanya, dan akan melawan Genaus, karena kegigihan, kerja keras, dan niat kerasnya, yang layak untuk bertarung dengan Crixus. Spartacus sendiri dia akan melawan temannya, yaitu Faro, dan akan jadi pertarungan awal, atau pembuka, dikatakan Faro. Pertarungan pembuka itu hanya untuk yang lemah, dan hadiahnya juga kecil beda dengan pertarungan utama hadiahnya besar. Spartacus yang mendengar penjelasan Faro, dia berniat ingin tampil di pertarungan utama. Batiatus hadn't stayed my hand, I would have parted his brains from his skull. Now I must fight my way up through the dregs to face him again. Keesokan harinya, Genaus yang berlatih dihampiri Spartacus. Lantas dia mengejeknya supaya Genaus menyerangnya, dan Genaus pun terpancing untuk menyerang Spartacus. Namun Spartacus yang siap, mampu mengelak dari serangan, dan mendorongnya hingga muka Genaus terbentur kayu, tergeletak dan pingsan. Lantas Doktore pun datang, dan menanyakan apa yang terjadi. Spartacus menjelaskan, Genaus yang kepanasan membuatnya gila, hingga dia menyerang tanpa alasan. Penjelasan Spartacus pun dikuatkan Faro, yang jadi saksinya. Lantas Doktore pun menyuruh Barca dan Kerza untuk membawa Genaus yang pingsan. Sementara itu Crixus yang berada di sana, dia sedang asik memperhatikan Naevia yang berada di balkon, dan lantas meminta bantuan Ashur dengan keahliannya. Whatever you need, Asher provides. Away from prying ears. Di tempat pemandian, Spartacus yang ditemani Faro membahas mereka yang sedang diperhatikan Barca. Lantas Doktore pun hadir, dan menyuruh para gladiator untuk bersiap-siap hadir di pesta yang diadakan Batiatus. Karena besok pertarungan Vulcanalia dimulai, Batiatus mengadakan pesta yang mengundang orang-orang terpandang di Capua. Ilitia yang hadir, ditemani Lucretia yang memamerkan kalungnya. Ilitia yang terpesona dengan kalung yang dipakai Lucretia. Lantas Lucretia pun berjanji akan membelikan kalung yang serupa untuknya. My father's villa is beyond depressing. Dan Batiatus pun memulai pestanya, dengan memperkenalkan para gladiatornya yang akan bertarung besok di gelanggang, dan menyuruh para undangan untuk melihat dan meraba otot para gladiator yang sudah hadir. Crixus yang sendiri dihampiri Ashur dan memberikan sebuah bungkusan kepadanya. Difficult task and short notice. Setelah yet. itu, Ilitia yang ditemani Lucretia mendatangi Crixus yang meraba ototnya. Hal tersebut membuat Lucretia cemburu, dan mereka pun pergi untuk melihat gladiator yang lainnya. As do we all. Ilitia yang melihat Spartacus membuatnya bete dan bosan. Lucretia yang melihatnya, lantas mengajak dia untuk melihat pertunjukan yang akan dia buat, dan menyuruh Faro yang berada di sana untuk mengikutinya. Di sebuah pertunjukan yang dibuat Lucretia, membuat Ilitia terpukau dan penasaran melihatnya. Make him do it again. Can he do it again? Selesai pertunjukan, Faro yang mau kembali ke tempatnya, sekilas mendengar percakapan Batiatus dan Doktore, yang lantas disampaikan kepada Spartacus,
Mereka akan mengganti Genaus yang terluka dengan Rabanus, yang akan melawan Crixus di pertarungan utama. Kabar tersebut membuat Spartacus berpikir, bagaimana caranya supaya dia yang bertarung di pertarungan utamanya. Dan sesaat Batiatus mengumumkan Crixus yang akan menjadi pertarungan utamanya melawan Rabanus. Dengan cepat Spartacus menyerang Crixus yang membelakanginya, dan perkelahian pun terjadi. Doktore yang melihat, menyuruh yang lain untuk memisahkannya, namun dihentikan Ilitia, yang berteriak supaya diteruskan perkelahiannya. Lantas, Batiatus pun yang menghentikan perkelahiannya, yang dipisahkan dengan para gladiator. Hal tersebut membuat para undangan penasaran. Dan lantas Batiatus pun mengumumkan pertarungannya yang akan dilanjutkan besok di gelanggang. Spartacus yang akan menghadapi Crixus di pertarungan utamanya. Selesai pesta, Lucretia yang mengomel karena kejadian yang dilakukan Spartacus membuat Batiatus pusing mendengar ocehannya. Lantas meminta anggurnya yang habis, dan istrinya pun menyuruh Naevia untuk mengambil anggur yang berada di gudang. After purpose. Fucking God's cock. What are you standing there for? Go and get some fucking wine. Diperlihatkan Naevia yang sedang mengambil anggur. Dikagetkan Crixus yang mencoleknya. Dan lantas Crixus memberikan bungkusan yang diberikan Asyur. Ternyata itu sebuah kalung yang tadi pernah ia kenakan saat Domina membeli perhiasan. Itu sebuah hadiah untuknya sebagai pengganti ungkapan perasaannya. Esok hari pun tiba. Diperlihatkan Spartacus yang siap untuk bertarung di pertarungan utama. Faro yang bersamanya memberikan semangat dan doa untuknya, supaya dia bisa memenangkan pertarungan. Seperti halnya dia yang sudah bertarung memenangkan pertarungan. Di pertarungan pembuka, pertunjukan tersebut ternyata disaksikan dewan atau pejabat Roma, yang memuji Batiatus, karena sudah sukses memeriahkan pertunjukan. Ilitia yang hadir pun ditemani Lucretia. Dia membahas pertunjukan semalam yang disajikan Lucretia, membuat dia ketagihan dan ingin merasakannya sendiri. Oh, a wine, definitely. Terompet pun dibunyikan. Tanda pertarungan utama pun dimulai. Dan dengan sorak-sorai riuh penonton, menambah keseruan di gelanggang. Lantas Batiatus pun yang menjadi MC, dan memanggil gladiator yang mau bertarung. Dipanggilnya Traex, atau gladiator kaum Tarsia. Dan Spartacus pun muncul di arena, yang disambut dengan teriakan penonton yang memanggil namanya. Dan terus memanggil Murmilo, atau gladiator kaum gaul. Lantas Crixus pun muncul di gelanggang, yang disambut sorak-sorai penonton. By his glory! Batiatus yang sedang berpidato terhenti, karena sorakan penonton yang melihat Spartacus yang langsung menyerang Crixus. Namun Crixus yang sigap mampu menghalau serangannya dengan tameng yang dia punya, dan dengan tenang menangkis serangan yang dilakukan Spartacus. Celah yang dilakukan Spartacus dimanfaatkan Crixus untuk menjatuhkannya, dan langsung membanggakan dirinya kepada penonton. Sambil membuka helmnya, hal tersebut membuat Spartacus panas, yang langsung bangkit dan menyerang Crixus secara membabi buta. Namun Crixus yang sudah berpengalaman bertarung di gelanggang, dia mampu menahan dan menyerang Spartacus dengan mudah, dengan pedang yang menghantam kepada Spartacus, hingga terbanting dan terjatuh. Sampai tak berdaya, Spartacus yang siap diakhiri, dengan pedang yang sudah menempel di lehernya, dia pun mengakui kekalahan, dan lantas mengacungkan kedua jari yang menempel. Batiatus yang melihatnya, lantas menghentikan pertandingan dan membatalkan Spartacus untuk dieksekusi. Hal tersebut membuat penonton, dewan, dan Ilitia kecewa, karena dengan pertandingan utamanya yang tak klimaks. You already lost the crowd. How disappointing. Seusai pertandingan, Spartacus yang merenungi kekalahannya dihampiri Doktore, dan Spartacus pun mengakui kehebatan Crixus, hingga dia gak bisa menemukan celah untuk menyerangnya. Doktore yang menjawab sebenarnya ada jika dia mau berlatih dengan keras,
Spartacus pun berjanji akan lebih keras berlatih lagi. Namun janjinya tersebut dibantah Doktore dengan berkata, semuanya sudah terlambat. Lantas Doktore pun meninggalkan Spartacus, dan film pun berakhir. Dari film tersebut, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, supaya Mamang yang punya channel semangat lagi membuat kontennya. Nantikan episode selanjutnya tentang Spartacus yang mengalami kekalahan, dan apakah dia bisa bertemu lagi dengan istrinya lagi. Menarik untuk diulas ya. Show, jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Ekte pamit ya. Assalamualaikum.